Halo guys, perkenalkan nama saya Nabila Nurul Azmi. Halo guys, perkenalkan nama saya Irma Mawadah Nur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farika Walia Cutifani. Halo teman-teman semua, nama saya Agni Herdan Apisa. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fadila Rajijah. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Intan Zaharanisa. Assalamualaikum. Hai, perkenalkan nama saya Siti Wahidah. Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan nama saya Farha Kamila Tunuha. Pengertian storytelling. Storytelling adalah penyampaian pesan atau cerita secara naratif berdasarkan urutan pada kejadian tertentu, bisa juga cerita tentang kisah hidup dan kejadian secara lisan. Mama Papa bisa menggunakan berbagai media dalam melakukan storytelling ini. Bisa dari video, bisa dari buku, bisa menggunakan boneka, dan bisa menggunakan lain-lainnya. Dalam kegiatan storytelling, Mama Papa bisa memprovokasi dan mendorong anak berpikir secara kreatif, menggunakan gerakan, suara, dan alat peraga. Manfaat storytelling bagi anak usia dini yang pertama adalah dapat melatih dan membantu perkembangan konsentrasi anak serta membantu anak berpikir. Yang kedua, menangkap pesan dan kesan dalam sebuah cerita. Yang ketiga, menumbuhkan rasa imajinatif pada anak sehingga membuat anak aktif dan tidak kehabisan akal untuk mengeksplor kegiatan positif lainnya. Yang keempat, dapat menciptakan suasana menyenangkan. Yang kelima, dapat meningkatkan kemampuan sosial dan kognitif pada anak. Pertama, jadwalkan kapan bisa bercerita dengan anak. Bila si kecil termasuk anak yang sangat aktif, lebih baik Mama Papa bercerita bersama anak setiap malam sebelum tidur. Di waktu ini, biasanya si kecil bisa memberikan perhatian penuh. Yang kedua, pilihlah cerita yang sesuai dengan umur dan kesukaan anak, agar anak mudah berimajinasi dan menstimulasi cara berpikir si kecil. Misalnya, anak suka dinosaurus, maka mama bisa menggunakan tokoh dinosaurus dalam storytelling ini. Jangan sampai bosan ya untuk bercerita pada anak, meskipun mama papa mengantuk dan malas. Usahakan untuk menjadikan storytelling sebuah rutinitas yang menyenangkan untuk anak. Ulang cerita yang pernah diberikan dan pancing anak untuk meneruskan sebagian ceritanya, atau biarkan anak membuat cerita kelanjutannya sendiri. Kegiatan ini dapat memacu daya ingat anak. Nah, yang keempat, kita bisa menggunakan berbagai macam media dan kita pun berceritanya harus dengan penuh ekspresif. Contohnya, kita bisa menggunakan suara yang berbeda-beda pada setiap karakter dalam dongengnya. Selanjutnya, kita pun harus mengajak anak menjawab pertanyaan supaya anak tertarik dan masuk ke dalam alur cerita yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya dan rekan-rekan saya akan menceritakan kisah tentang keteguhan Bilal memeluk Islam. Nah, mari kita simak videonya dan dengarkan ya. Jangan lupa tonton sampai habis. Cekidot! Yang pertama, keteguhan Bilal memeluk Islam. Ada yang tahu siapa itu Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah adalah seorang budak hitam
Ia memeluk Islam secara diam-diam. Ia pun sering disiksa oleh majikannya. Lah, kenapa? Karena majikannya tidak senang apabila Bilal masuk Islam. Setelah menjadi budak Abu Bakar, Bilal pun kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar. Pada suatu hari, Rasulullah SAW dan para sahabatnya sedang berkumpul untuk memikirkan bagaimana cara panggilan untuk sholat. Abdullah bin Zaid bermimpi bertemu dengan seorang lelaki yang memberitahu tentang panggilan sholat yang baik. Lalu Abdullah menceritakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW pun menyuruh Bilal untuk mengumandangkan adzan seperti yang ada di dalam mimpi Abdullah bin Zaid. Nah, ketika mendengar azan Bilal, Umar bin Khattab pun langsung menemui Rasulullah SAW untuk menceritakan mimpinya yang sama seperti Abdullah bin Zaid. 3. Saat Bilal terlambat ke masjid. Dalam perjalanan menuju masjid, Bilal mendengar suara tangisan bayi yang berasal dari rumah Fatimah Zahra putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui putri Rasulullah SAW sedang sibuk, maka Bilal pun membantunya dengan menggiling gandum. Karena membantu pekerjaannya Fatimah, akhirnya Bilal pun terlambat ke masjid. Lalu ia pun menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Nah, apa sih hikmah yang dapat kita ambil pada cerita tadi? Hikmahnya yaitu keteguhan iman seseorang tidak akan tergoyahkan oleh siksaan ataupun penderitaan di dunia, karena iman seorang sahabat adalah contoh keimanan yang paling agung dan dapat kita ambil sebagai contoh keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa meneladani keteguhan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.